Baik, mari sebagai renungan kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Saya minta kesediaannya Ibu Erlis untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Satu Petrus 2 ayat yang ke-25. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah gambaran yang menarik dalam kehidupan kita dengan Tuhan Yesus, hubungannya digambarkan seperti seorang gembala dengan dombanya. Ya. Saudara-saudara, ketika berbicara domba, dia binatang yang tidak sama dengan anjing. Anjing, saudara, taruh dari tempat yang jauh, dia bisa kembali ke rumahnya. Tetapi kalau domba, dia hanya di tempat yang dekat, dia nggak bisa pulang sendiri. Ya, harus ada yang nuntun. Dan seorang gembala domba itu harus berada di depan. Dia memberi jalan, dia menjadi petunjuk, dia menjadi arah bagi domba itu untuk berjalan. Dan domba ini bukan tipikal binatang yang suka berperang, bukan tipikal binatang yang suka menyerang, binatang ganas, ya. Tapi domba adalah seekor binatang yang lemah. Dia membutuhkan seorang gembala yang mampu memimpin dia setiap kali pergi ke padang rumput lalu kembali. Dan dia juga membutuhkan seorang gembala yang selalu menjaga dan melindungi di dalam kehidupannya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tanda di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah salib. Ya, salib adalah tanda bahwa kita adalah dombanya Tuhan dan Tuhan adalah gembala dalam kehidupan kita. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita sebagai domba sangat-sangat bergantung daripada gembala. Karena seekor domba tanpa ada pimpinan dari gembala, tanpa ada perlindungan daripada gembala, dia akan menjadi domba yang sesat, dia akan menjadi domba yang gampang dimangsa, domba yang tidak mempunyai satu masa depan di dalam kehidupannya. Nah, kita diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana pentingnya di dalam kehidupan orang percaya itu selalu ada di dalam penggembalaannya Tuhan. Naomi bersama keluarganya ketika dia berada di Bethlehem di dalam penggembalaannya Tuhan, Naomi, Elimelek sekeluarga dia menerima pemeliharaan yang daripada Tuhan. Tapi ketika Naomi, Elimelek bersama keluarganya meninggalkan Bethlehem, dalam arti kata yang lain mereka melepaskan diri dari penggembalaannya Tuhan, apa yang terjadi? Dari satu kemalangan kepada kemalangan yang lain sampai kemalangan itu menghancurkan di dalam kehidupannya. Tadi sudah disaksikan oleh keluarga daripada Bapak Jimmy, oleh Ibu Febe, bagaimana keluarga ini mengalami penggembalaan daripada Tuhan yang luar biasa. Ya, kena COVID, dari sesudah COVID kena penyumbatan pembuluh darah, dari penyumbatan pembuluh darah harus diamputasi, dari diamputasi mengalami kesulitan biaya, ya, karena tidak di-cover oleh asuransi, sampai pada akhirnya yang COVID disembuhkan, yang penyumbatan disembuhkan, sampai operasi biayanya ditanggung oleh asuransi dengan caranya yang luar biasa.
Nah, hari-hari ini mungkin di dalam kehidupan kita sedang mengalami masalah, sedang mengalami peristiwa. Ingat baik-baik, saudara dan saya punya gembala agung, yaitu Tuhan Yesus. Ya, artinya bahwa di dalam kehidupan kita ketika ada di dalam penggembalaannya Tuhan, jangan lari kepada tempat yang lain, jangan lari kepada tuntunannya yang lain, jangan meninggalkan penggembalaannya Tuhan, tapi terus berada di dalam penggembalaannya Tuhan. Daud ketika berada di dalam penggembalaannya Tuhan luar biasa. Kisah daripada Daud itu diceritakan bagaimana dia dikejar-kejar oleh Saul pada masa tuanya, bagaimana dia mengalami masalah dengan rumah tangganya. Tetapi setiap masalah, setiap persoalan, Daud selalu mengandalkan Tuhan sebagai penggembalaan. Kita lihat berapa kali Daud itu jatuh, berapa kali Daud dalam bahaya, tetapi selalu ada Tuhan yang menolong dalam kehidupannya. Dan dalam sejarah Israel tidak ada raja Israel yang mampu melebarkan kekuasaannya sampai ke Iran kecuali Daud. Nah, ini sebuah bukti bahwa ketika kita ada di dalam penggembalaannya Tuhan, hidup kita tidak mundur tapi maju. Hidup kita tidak turun tetapi terus naik. Ya. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, ketika dia tidak ada di dalam penggembalaannya Tuhan, 12 tahun dia mengalami penderitaan yang menghancurkan di dalam hidupnya. Usahanya hancur, ekonominya hancur, uangnya habis hanya untuk berobat. Tetapi ketika perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, dia mendekat untuk berada di dalam penggembalaannya Tuhan, apa yang terjadi? Waktu yang sekejap di dalam penggembalaan Tuhan itu memulihkan di dalam kehidupannya. Hari-hari ini, hari-hari ke depan, ingat baik-baik, kita punya gembala agung yang setia. Kita punya gembala yang mengasihi domba-dombanya, bahkan gembala yang rela berkorban untuk domba-dombanya. Gembala agung kita adalah Tuhan Yesus. Ya, andalkan dia dalam setiap langkah saudara, andalkan dia dalam setiap perjalanan saudara, dan saudara akan bisa lihat penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya itu menghiasi di dalam kehidupan kita. Penyertaannya yang memberkati pekerjaan kita, penyertaannya yang menolong dalam kehidupan kita, penyertaannya yang melindungi kita, menyertai sampai selama-lamanya. Terus berjalan di dalam penggembalaan gembala agung sampai gembala yang agung itu datang menjemput di dalam kehidupan kita. Kembali kepada penggembalaan gembala agung Yesus Kristus. Ya, maka saudara akan dipulihkan, maka saudara akan diberkati, maka saudara akan dijamah. Mujizat dan pertolongan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup ini. Ya, terus ada di dalam penggembalaannya Tuhan sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.